maqama bihaqqi awsofihi. Ini salah satu tema ya, terkait dengan mencintai Tuhan apa adanya dan jangan mencintai Dia karena ada apanya. Dalam bahasa yang sederhana, kalau kita ringkas jadi satu kata, ini dianggap sebagai ketulusan istilahnya. Nah, tulus itu memang hal yang mahal ya, yang tidak mungkin bisa dibeli oleh orang-orang murahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung mulai dari satu petikan hadis yang tadi oleh beberapa teman sudah dibaca, tetapi mungkin sedikit elaborasi ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang salah satu petikannya adalah laulam akhluk jannatan wala naron awalam akun ahlan an uto. Kalau aku tidak menyembah surga dan neraka, apakah aku tidak layak untuk disembah? Ini salah satu bentuk atau kutipan hadis untuk menunjukkan betapa Tuhan itu tersinggung manakala Tuhan itu dijadikan sebagai perantara untuk mendapatkan surga. Jadi justru Tuhan dianggap sebagai jalan menuju surga, padahal Tuhan lo memuliakan kita dengan cara menjadikan surga itu jalan untuk memuliakan kita. Kok bisa-bisanya kita malah mengambil surga sebagai tujuan, sementara Tuhan hanyalah sebagai jalan? Apa bukti Tuhan memuliakan manusia dengan cara menciptakan surga? Salah satu petikan ayatnya tadi sudah dibaca ya, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Jadi maha suci segala puji bagi Allah yang telah menciptakan surga ya untuk kita. Jadi Tuhan menciptakan surga itu dalam rangka memuliakan kita. Artinya tujuannya kan kita. Surga adalah jalan. Kok bisa sekarang kita itu malah mengagungkan surga dan menjadikan Tuhan sebagai perantara? Makanya Allah sangat tersinggung, sehingga sampai Dia berkata atau berfirman, awalam akun ahlan an uto. Kalau saya enggak menciptakan surga dan neraka, apakah aku enggak layak disembah? Jadi saya kok tidak dihargai seluar biasa saya menghargai kalian? Seakan-akan itu bahasa sindiran yang luar biasa. Ini bahasa yang paling halusnya. Makanya kalau berbicara terkait dengan ketulusan, ada salah satu ayat atau surat ya, yang mana surat itu dari judulnya saja sudah berarti tulus, yaitu surat Al-Ikhlas ya. Tanpa menyelingkuhi terjemahan yang sudah ada, di surah Al-Ikhlas itu kan kita diajarkan untuk berkata Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu esa, spesial dan istimewa ya. Allahus somad artinya Allah seharusnya cita-cita atau tujuan utama kita. Lam yalid, Tuhan itu tidaklah melahirkan. Maknanya apa? Tuhan itu bukan perantara bagi tujuan kita. Yang dimaksud Tuhan melahirkan itu gimana? Kita nyembah Tuhan nanti dapat surga. Berarti kan surga yang kita sembah. Juga Tuhan walam yulad, Tuhan itu bukanlah sesuatu yang dilahirkan dari kepentingan kita. Saya butuh, lalu saya sembah dulu Tuhan ini, biar kebutuhan saya terpenuhi. Karena makna walad ataupun walid, orang tua dan anak itu hukumnya sama ya. Sama dalam arti begini, kalau orang tuanya Tuhan, anaknya pasti Tuhan. Jadi kalau surga itu jadi tujuan, Tuhan kita anggap tujuan juga. Seakan-akan demikian, padahal Tuhan adalah zat yang menciptakan alam semesta. Ini kok kita anggap sama dengan yang diciptakan? Maka secara tidak langsung kita kan musyrik dalam tanda kutip. Jadi lam yalid walam yulad, Tuhan itu bukan perantara bagi keinginan kita. Walam yulad, Tuhan juga bukan yang dihadirkan oleh kepentingan kita. Kenapa? Karena lam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada yang seistimewa Tuhan. Jadi memang Dia tidak layak kemudian dibandingkan dengan apapun. Oke. Itu salah satu petikan salah satu surat yang mengajarkan kita bagaimana mencintai Tuhan dengan baik atau ya agar tidak salah lah dalam mencintainya. Lalu bagaimana terkait dengan surga dan neraka? Maka kita meminta sebagaimana yang Tuhan ajarkan ya melalui nabinya, yaitu yang sering kita baca seperti tadi setelah sholat witir, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah.
posisikanlah ridho Tuhan itu lebih utama daripada surga. Ya karena surga itu hanyalah konsekuensi saja. Jadi tidak dianggap setara. Ya Allah, aku berharap ridhomu dibanding surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dibanding dari neraka. Jadi ada yang disebut sebagai skala prioritas. Makanya bagi siapapun atau teman-teman yang punya prinsip hidup mengejar dunia, memburu akhirat, loh enggak begitu. Akhirat itu duluan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat itu disebut duluan. Sama dengan ridho disebut duluan baru surga. Jadi bukan mengejar dunia, memburu akhirat. Seakan-akan ngejar dunia dulu, kalau sempat ya nanti ke akhirat gitu. Bukan, salah itu. Nggak sesuai dengan Quran, nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Nggak ada yang begitu itu. Nah, kalau begitu nanti kita seakan-akan begini. Kalau kita nggak dijadikan sebagai hambanya Allah, tapi kita masuk surga, milih mana? Lebih baik masuk surga. Allah terserah dia ada apa enggak, saya nggak peduli. Begitu. Wah, ini penting prinsip. Jadi cara mikir itu kan penting ya. Makanya kalau di buku-buku kita ini kan ada tulisan misalnya al-waqtu nafis fala tusrifu illa binafis. Waktu itu berharga, jangan kau habiskan kecuali dengan hal-hal yang spesial. Itu habiskan dengan tidur. Ya. Itu kan satu prinsip. Prinsip itu kan satu rumusan yang kita nanti mau menjalaninya gitu loh. Jadi kalau kita udah gagal dalam perencanaan, ya berarti kita merencanakan kegagalan, kan demikian. Ini tujuannya aja salah. Wah, maka itu harus segera dibenahi. Gimana caranya dua mobil itu fidini wa dunya wal akhirah itu lurus gitu. Tiga udah becak. Di dunia gitu. Ya karena agama katanya sudah mengcover segalanya. Tosa. Oh iya, boleh jadi tosa itu ya. Nah, bagaimana seumpama ini kan teks Hikam ini memang sangat menyentuh sekali ya, dan dia menyinggung menyinggung kita semua lah dengan teks-teks yang ya sedemikian hebat. Tentu mungkin kita agak repot ya menjadi orang yang tulus kepada Tuhan. Tetapi setidaknya apakah kemudian gak ada gunanya kita membaca hikam ini, padahal di Quran kan jelas hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Maka dengan demikian tetap ada gunanya. Salah satunya adalah sekalipun kita masih belum bisa berada di makom ini, tapi harapan kita untuk berada di makom ini, gimana caranya dalam hidup walaupun sedetik mungkin kita pernah menyembah Tuhan itu ya karena Tuhan, bukan karena apa-apa. Nah kalau itu pernah, boleh jadi waktu yang 1 detik itu lebih berharga daripada seumur hidup kita ya, siapa tahu kan. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dalam petikan akhirnya juga dalam munajatnya beliau mengatakan begini, ini mengajarkan doa ya, mengajarkan munajat. Munajat itu artinya bisikan ya, bisikan mesra dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Beliau katakan, ilahi inna roja'i la yanqati'u anka in asoituk kama anna khaufi la yuzayiluni wa in ato'tuk. Oh Tuhan, sesungguhnya harapanku kepadamu tidak pernah terputus sekalipun aku ini ahli maksiat. Sebagaimana rasa takutku juga tidak pernah lenyap walaupun aku sedang dalam keadaan taat. Sehingga dengan demikian ya selalu ada harapan lah. Kalau saya pribadi ditanya, mungkin nggak kita saya bisa mencintai Tuhan secara tulus? Saya pastikan nggak akan bisa. Tetapi kalau Allah yang membuat bisa, ya sangat mudah sekali. Makanya ketika Nabi Musa meminta untuk gimana caranya aku ini bisa melihat engkau ya Allah, Allah langsung dengan tegas mengatakan lantaroni, kamu nggak akan bisa melihatku, sama sekali nggak akan bisa. Tetapi kalau Allah yang menampakkan diri kepada Nabi Musa, nah itu jaiz hukumnya. Tapi kalau kita yang melihat Tuhan itu nggak mungkin bisa. Makanya untuk usul kepada makom yang sehebat ini ya nggak mungkin bisa. Tapi kalau Allah bersama dengan Allah kemudian kita usul, itu sangat mungkin sekali. Nah, dan yang terakhir, orang yang menyembah Tuhan karena suatu kepentingan dikatakan di sini fama qoma bihaqqi ausofihi,
berarti dia tidak menunaikan hak-hak sifat Tuhan ya. Jadi salah satu teksnya menggunakan redaksi ausof. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, di dalam Al-Qur'an kan demikian. Untuk menunjukkan betapa penting posisi sifat Tuhan. Makanya dalam akidah kita sudah diajarkan adanya sifat 20. Karena sifat 20 itu merangkum jalaliyah, kamaliyah dan juga jamaliyah. Jamaliyah, jalaliyah dan kamaliyah. Ketiganya itu sudah dirangkum dalam sifat 20. Sekalipun para ulama sepakat bahwa kesempurnaan Allah tidak terbatas, maka sifatnya juga tidak terbatas. Tapi setidaknya dengan 20 sifat ini kita tidak keliru dalam mempersepsi Tuhan. Karena al-wasfu itu lana ya. Penyifatan itu hadir dalam diri kita. Wasifatu lahu. Sementara sifat itu ya kembali kepada Tuhan. Nah, cuma masalah menyifati ini penting. Makanya di sini redaksinya adalah fama qoma bihaqqi ausofihi. Kita tidak betul-betul serius menyembah Tuhan sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan mereka tidak bisa menghargai Tuhan itu sebagaimana mestinya. Jadi sebagaimana kepentingannya yang selalu mereka bahas ya. Mungkin itu untuk malam hari ini, demikian wallahu a'lam bishawab.